Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Anak-anak soleh dan anak-anak solehah, kumaha damang? Masya Allah. Semoga antum semua dalam keadaan damang semuanya, ya, sehat semuanya, ya, diberkahi Allah semuanya, ya, Masya Allah. Baik, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi untuk pembelajaran bahasa Indonesia, ya. Namun seperti biasa, siapa yang belum berdoa? Kita akan berdoa. Baik, doanya masih ingat ya? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, yang artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Masya Allah, semoga kita diberikan pemahaman, ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Masih di buku tematik yang ketiga, kita masuk ke subtema yang kedua. Kira-kira apa ya? Kalian benar. Hari ini kita masuk ke subtema ketiga, yaitu tentang perubahan wujud benda. Apakah kalian masih ingat wujud benda ada berapa? Tentu saja masih ingat. Berapa? 3. Benar, 3 ya. Apa saja? Ada padat, ada cair, ada gas. Padat kayak batu es. Cair kayak air. Gas kayak asap ya. Ini adalah benda-benda padat, cair, dan gas. Pekan lalu sudah Ustadz kasih contohnya ya, beberapa ya. Namun ini hanya untuk menguatkan. Baik, untuk perubahan wujud benda, di sini ada bagian perubahan wujud benda. Dari cair, gas, dan padat. Ternyata semuanya itu bisa berubah-berubah ya. Oke, kita mulai dari cair ke padat. Cair ke padat ternyata bisa ya. Iya, ketika kita memasukkan air ke dalam freezer, lama-lama akan berubah menjadi padat. Namanya adalah membeku, ya. Apa? Membeku. Kemudian dari padat, kebalikannya bisa berubah menjadi cair. Namanya adalah mencair, ya. Begitu juga padat bisa berubah menjadi gas dan sebaliknya ya. Padat berubah menjadi gas namanya menyublim. Sedangkan gas berubah menjadi padat namanya mengkristal ya. Gas ke cair juga bisa ya. Gas berubah menjadi cair namanya mengembun. Cair berubah menjadi gas namanya menguap ya. Oke, baik. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, membeku ya. Membeku contohnya apa ya? Tapi kita lihat membeku itu apa sih ya? Membeku adalah perubahan benda cair menjadi padat. Tadi ya yang kita sebutkan. Benda cair berubah menjadi padat. Contohnya adalah air. Ketika kita masukkan ke dalam freezer akan berubah menjadi batu es. Batu es adalah benda padat. Ya, ini salah satu contohnya. Oke, lanjut lagi. Mencair ya. Mencair adalah perubahan dari padat berubah menjadi cair. Ya. Contohnya adalah es yang kita biarkan di ruangan terbuka lama-lama berubah menjadi air ya. Contoh lain ketika kita beli es krim ya. Kita beli es krim, kemudian kelamaan dimakan, terus nggak dimasukkan ke dalam kulkas, lama-lama esnya berubah menjadi
cair. Itu ya. Kemudian ada menguap, ya. Menguap itu bukan ya. Tapi menguap di sini adalah perubahan dari cair menjadi gas, ya. Cair menjadi gas, ya. Contohnya apa? Contohnya adalah air laut yang kena panas matahari. Kita lihat contohnya. Air laut yang kena panas matahari, lama-lama air laut tersebut akan berubah menjadi uap air dan menjadi awan. Atau contoh lainnya adalah ketika kita memasak air menggunakan panci ya. Kita isi penuh airnya, kita panasin pakai api, lama-lama kalau sudah mendidih airnya berubah menjadi setengah kalau kita biarkan ya. Kemana airnya? Ternyata airnya berubah menjadi asap. Dan asap itu adalah uap air, ya. Bisa ya, menguap. Oke, baik, lanjut. Selanjutnya adalah menyublim, ya. Menyublim adalah perubahan dari padat menjadi gas. Dari padat menjadi gas, contohnya adalah apa? Hayo, yang ini. Kayak warna-warna permen. Nah, ini adalah kamper atau yang disebut dengan kapur barus. Biasanya kita letakkan di kamar mandi untuk mengusir kecoa. Kamper ini tadinya besar ya. Kemudian lama-lama setelah seminggu lama-lama berubah menjadi kecil, mungkin seukuran segini ya. Segini, lama-lama habis. Kemana kampernya? Ternyata kampernya ketika tertiup angin, lama-lama terkikis berubah menjadi uap, ya. Nah, ini yang disebut dengan peristiwa menyublim, ya. Kemudian ada mengkristal. Nah, mengkristal mungkin sering kita lihat, hanya saja kita tidak sadari. Ya. Mengkristal atau disebut juga menghablur, ya. Jadi ini nama lain, mengkristal itu nama lainnya adalah menghablur. Adalah perubahan dari gas menjadi padat. Contohnya, apa ini? Ini adalah ruangan freezer di dalam lemari es. Ketika kita kosongkan freezer tersebut, misalnya kita kosongkan sebulan, tapi kulkasnya tetap dihidupkan ya. Kita kosongkan, kita tutup sebulan, tadinya kan nggak ada apa-apa ya. Sebenarnya adanya udara di dalam freezer tersebut yang terjebak ya. Udara tersebut karena merasa kedinginan ya, udara yang dingin berubah menjadi kristal atau es yang disebut dengan bunga es. Nah, ini yang disebut dengan peristiwa mengkristal atau menghablur. Jadi dari udara berubah menjadi kristal es atau bunga es. Kemudian yang terakhir adalah mengembun ya. Mengembun tahu ya. Nah, ini adalah gelas yang berisi air dingin. Kemudian di luarnya ada air, titik-titik air. Apakah gelas ini bocor? Tentu saja tidak. Kenapa ada titik-titik airnya? Jawabannya adalah karena gelas ini berisi air yang sangat-sangat dingin. Jadi udara di sekitar gelas tersebut, udara ya yang tertiup sini, itu akan berubah menjadi air. Kenapa? Karena terlalu dingin. Maka air tersebut akan menempel di permukaan gelas. Yang itu yang disebut dengan embun. Atau contoh lainnya adalah ketika kita melihat di pagi hari itu ada daun yang basah ya. Daun tiba-tiba kok basah gitu ya pagi-pagi. Terjadi kenapa ya? Apa habis disiram? Bukan ya, ternyata daun tersebut itu tidak disiram. Hanya saja udara pada malam hari, karena malam hari kan dingin ya. Udara di sekitar daun itu berubah menjadi cair. Kemudian cairan tersebut menempel di daun. Nah, itu kira-kira perubahan mengembun ya. Nah, baik.
mungkin jika kurang jelas nanti bisa ditanyakan ke Ustadz atau Ustazahnya ya. Dari Ustadz cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat dipahami dengan baik ya. Nanti jangan lupa untuk mengerjakan lembar tugasnya. Kita tutup pelajaran hari ini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.